Om Swastiastu, umat sedharma yang saya kasihi. Dalam video ini saya ingin berbagi cerita tentang itik atau bebek yang oleh masyarakat Bali dipandang sebagai binatang suci. Karena dipandang sebagai binatang suci, itu sekiranya yang membuat itik atau bebek dijadikan sarana untuk bikin upacara pesuciannya. Nah gitu, karena dipandang sebagai binatang suci yang memungkinkan daging itik atau daging bebek bisa dikonsumsi oleh orang-orang suci seperti oleh Jeromangku, Bedando dan lain sebagainya. Itu pandangan umum yang berkembang di Bali. Nah selanjutnya di pikiran saya, di balik binatang itik sebagai yang dipandang sebagai binatang suci, saya menemukan petunjuk beragama yang sekiranya dapat berguna untuk meningkatkan kesucian di dalam pikiran, yang memungkinkan hidup kita nanti bisa rukun, bisa akur dengan sesama bagaikan binatang itik atau bebek yang hidupnya berkumpul beramai-ramai, tidak berkelahi. Nah saudara sekalian, adapun petunjuk untuk meningkatkan kesuciannya, petunjuk beragama yang sekiranya berguna untuk meningkatkan kesucian di dalam pikiran, itu sesuai kepanjangan dari nama itik, yaitu ingat Tuhan kewajiban, ya. Jadi ingat Tuhan ini sebagai kewajiban. Kemudian kata bebek punya kepanjangan berbekal kitab suci. Jadi petunjuk beragama yang berguna untuk meningkatkan kesucian atau menjaga kesucian pikiran kita, sekiranya dalam keseharian kita ingat Tuhan itu kewajiban. Karena ingat Tuhan sebagai kewajiban, sekiranya kita tidak boleh mengabaikan itu ajaran agama. Karena itulah saya katakan tidak boleh kita tinggalkan itu ajaran agama dalam seharian. Itu berguna untuk meningkatkan kesucian. Selanjutnya tentu dalam beragama supaya tidak salah arah, tahu tujuan beragama yang benar, yang terang, yang jelas, yang semata untuk meningkatkan kesucian pikiran. Itulah pentingnya kita punya panduan berupa kitab suci sebagai bekalnya. Jadi supaya tidak salah-salah beragama, supaya beragama sekiranya dipikir untuk tujuan lain-lain. Nah itu kalau orang tidak punya kitab suci kan begitu, beragama ingat Tuhan itu apa? Pada intinya ini untuk menambah kesucian pikiran supaya kita bisa hidup rukun dengan sesama, dengan teman, dengan sanak saudara di rumah, kan gitu. Nah ini perlu diketahui, itik itu kan binatang hidup di dua alam, di darat dan di air. Nah ini melambangkan kehidupan kita adalah sesuai kepanjangan itik, yaitu ingat Tuhan sebagai kewajiban. Nah hidup di darat itu melambangkan kehidupan kita sama seperti orang kebanyakan, yaitu bekerja dalam urusan duniawi, cari makan, cari penghidupan untuk menopang hidup kita. Tetapi di balik itu ingat kewajibannya, ingat Tuhan, yaitu digambarkan seperti bebek pergi ke air, ya. Nah itu gambaran dari kehidupan yang suci, yaitu ingat Tuhan ingat Tuhan sebagai kewajiban dalam keseharian, jangan dilupakan. Itulah gambaran kehidupan supaya kita di dunia punya pikiran yang suci, yang memungkinkan bisa rukun dengan sanak saudara, tidak berkelahi lah kayak begitu. Nah perlu saudara ketahui, dalam kehidupan kita sehari-hari kalau bekerja dalam urusan duniawi itu, nah segala sesuatu urusan duniawi itu semua terkenang di pikiran, jadi memori. Nah memori itu mengotori pikiran, iya. Memori itu membuat pikiran kita sumpah panas dan gelap. Ada kekuatan tamas yang melekat di setiap memori tentang dunia itu, yang menggelapkan pikiran dan sekaligus mengotori pikiran. Nah supaya memori yang menggelapkan dan mengotori pikiran itu lenyap, terbersihkan, itulah pentingnya kita ingat Tuhan, dijadikan kewajiban, ya. Seperti kalau kita mandi di air kan badan kita bersih dan dingin, begitu juga kalau kita ingat Tuhan akan memungkinkan memori dalam pikirannya akan dibersihkan dan pikiran didinginkan, sehingga pikiran kita jadi suci dan dingin, yang memungkinkan kita bisa damai di rumah, tidak saling pukul lah seperti ayam. Kehidupan tentang ayam
yang disebut pitik dalam bahasa Jawa itu kan melambangkan kehidupan kita hanya mengejar sesuatu yang sifat maya. Ayam dibalik menjadi maya, menyebab membuat kehidupan kita mengejar sesuatu yang bersifat maya, hanya memikirkan kerjaan, jabatan, kekuasaan, semua segala sesuatu yang bersifat duniawi itu maya. Itu membuat pikiran kita jadi panas, lantas tidak pernah dipakai ingat Tuhan. Nah, itu membuat pikiran kita panas terus, sehingga kita mudah berkelahi dengan teman, dengan saudara, pokok saling pukul lagi, tak merebut sesuatu yang bersifat maya, karena pikiran kita tidak pernah dibawa pakai ingat Tuhan. Pikiran kita jadi full memori, ada kekuatan gelap, sifat tamas yang mengotori, buat pikiran kita sudah tidak punya kepedulian dengan sesama. Kalau pikiran kita dikuasai oleh sifat tamas, cuek, masa bodoh, yang penting saya dapat, saya berkuasa, pukul aja biar saudara tenang aja. Nah, kalau kita merasa lebih kuat. Tapi kalau kita lebih kecil, kita yang ditendang oleh saudara kita, teman kita, karena hidup kita sama-sama panas, tidak pernah ingat Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan informasi kalau ide itu mandinya di air itu kan lama banget ya, bisa sampai berjam-jam. Nah, dari kata berjam-jam ini, di mana kata jam ini menunjukkan japa mantra. Jadi dalam hal ini kita beragama berlandaskan binatang ite, maksudnya petunjuk dari binatang ite itu dalam memuja Tuhan, menjalankan ajaran agama itu sambil memuja Tuhan dengan lagu-lagu pujian atau syair pujian kepada Tuhan, harus disertai dengan melakukan japa mantra ya. Nah, ketika kita melakukan japa mantra itu mengulang-ulang satu mantra, contoh mantra Gayatri atau mantra Om Namah Shivaya diulang-ulang, itu bisa sampai berjam-jam, dan kalau bisa memang sampai 1 jam. Nah, itu berguna untuk membuat kedekatan kita dengan Tuhan lama sekali ya, sampai 1 jaman, seperti seperti itik yang lama di air. Nah, kedekatan kita lama dengan Tuhan itu membuat pikiran kita yang panas itu diredam oleh Tuhan, didinginkan oleh Tuhan. Kotoran dalam pikiran juga diserap oleh Tuhan ketika kita melakukan japa mantra yang lama sampai berjam-jam menghadap Tuhan. Nah, itu jadi cara beragama sesuai dengan kitab suci yang memungkinkan pikiran kita jadi suci. Kita harus menyembah Tuhan dengan syair-syair pujian disertai dengan melakukan japa mantra. Nah, saudara sekalian, kata jam jika saya hubungkan dengan jam dinding ya, ada jam lah kayak gitu. Nah, jarum yang pendek kan menunjukkan jam, jarum yang panjang menunjukkan menit. Jarum yang paling panjang menunjukkan detik. Nih ada nilai saya temukan, jam itu japa mantra, menit itu meniti hidup, maksudnya detik itu dengan etika. Jadi dalam hal ini, jika kita menjalankan ajaran agama dengan memuja Tuhan, dengan syair-syair pujian disertai dengan melakukan japa mantra sampai berjam-jam, akan memungkinkan kita bisa meniti hidup dilandasi dengan etika. Nah, hidup atau meniti hidup dilandasi dengan etika yang diawali dengan berjapa mantra, itu tandanya kehidupan kita bagaikan binatang itik yang katanya bisa antre ya, kayak begitu jadinya kita. Jadi bagaikan binatang itik kita, kalau hidup dilandasi etika, kemana-mana dilandasi etika, itu bagaikan binatang itik yang bisa ngantre kan, kayak begitu ya, dalam upaya untuk meraih sesuatu, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru seperti ayam saling serobot, dia merasa yang kuat, dia datang yang lain menyingkirkan, begitu. Itu kehidupan itik, itu kehidupan maya. Itu di masyarakat kalau ada misalnya kita mau naik itu, ada yang main serobot, datang belakang langsung serobot, itu kehidupan kayak ayam, itu tidak kenal tidak kenal budaya antre. Karena itulah seperti ayam, tidak pernah mandi mereka, panas ya pikirannya, nafsunya yang membara, yang mengejar, ingin cepat-cepat, dia tidak mau terbelakang, dia mengadu kekuatan ototnya. Nah, saudara sekalian, selanjutnya saya informasikan juga tentang anak itik ya. Anak itik dalam bahasa Bali disebut dengan meri. Meri itu menunjukkan meririgan ya.
Artinya kalau kita menyembah Tuhan dengan tujuan untuk menyucikan pikiran yang disertai dengan japa mantra, kita duduknya berbaris meririkan gitu ya, kiri kanan lurus, depan belakang lurus, itu meririkan kayak begitu, teratur jadinya kita. Nah itu gambaran dari beragama sesuai dengan kitab suci, memuja Tuhan disertai melakukan japa mantra, duduk dengan rapi meririkan berbaris, tidak seperti ayam sembahyangnya tergesa-gesa, ingin cepat-cepat. Ini orang-orang panas yang begini, nafsunya yang mendorong. Nah ini ayam kan sebut pitik. Pitik itu politik. Ya kalau sudah pitik semua ingin ngurus banyak urusan. Pokok urusannya banyak sekali. Wah, sampai sembahyangnya cuma sekedar seperti ayam cuma minum air aja tidak mati dia. Seset dah gitu kehidupan seperti dunia pitik ya. Mau jadi pengurus semuanya diurusi, keyakinan orang lain diurus gini-gini, padahal dirinya sendiri tidak tahu agama. Agama cuma dipakai kepentingan politik ya, untuk cari masa, cari pengikut. Kalau agama sudah masuk ke ranah politik, kadang-kadang agama itu apa, karena agama kita jadi ribut, jadi bertengkar di ayam tak, tidak mau kalah. Anak ayam dalam bahasa Jawa disebut dengan kutuk. Nah, ayam kutuk ya. Nah itu menunjukkan kalau ada anak ayam dibeli disebut pitik. Nah terjun ke dunia politik itu hidup kita bagaikan kanak-kanakan ya. Dan juga kalau hidup kita kekanak-kanakan itu mungkin kan kehidupan kita terjun ke dunia politik, saling kitik sama teman, suka main politik-politikan kayak begitu, merupakan kehidupan yang terkutuk namanya. Karena kehidupan yang terkutuk akan memungkinkan itu saya bilang apa namanya, kita akan mudah dikasih gerubuk gitu ya, dikasih pegebluk oleh alam. Itu tanda kehidupan kita sudah kena kutukan. Nah itu digambarkan oleh bangsa unggas, terutama ayam itu di rumah kita paling sering itu kena gerubukan, kena pagebluk, kena virus, itu paling sering. Itu tanda kehidupan terkutuk. Kenapa? Kehidupan seperti itu, seperti ayam itu hanya mengejar dunia maya aja, mikirkan pekerjaan, uang, harta, tahta. Agama diabaikan, dan agama hanya sebagai alat politik belaka. Nah karena itu saya menyampaikan informasi, kalau ingin kita supaya hidup kita rukun, damai, tidak ada pertarungan, sekiranya kita harus beragama berdasarkan nilai itik atau nilai bebek, yaitu itik itu ingat Tuhan, itu kewajiban, tidak boleh dilupakan itu ya. Dan itu bebek itu berbekal kitab suci. Kalau beragama berbekal kitab suci, harus kita melakukan japa mantra sampai berjam-jam, luangkan waktu pagi 1 jam, sore 1 jam, tambah lagi malam harinya 1 jam, kayak begitu. Kalau ingin kita hidup rukun bersama-sama, dalam berjapa mantranya juga tidak mesti dipatok. Ini mantra yang paling benar, itu mantra salah, itu keyakinan burung beo namanya. Hanya bisa membeo aja, itu bego namanya, kayak begitu burung beo. Siung ke siung, isinnya buyung, isinya kosong jadinya begitu, tidak ada isinya. Karena itu beragama secara beo, hanya membeo, maknanya, nilai-nilainya tidak kita ketahui dengan jelas. Membeo hanya mengikuti kata guru aja, nalar kita atau kita tidak kita pakai. Ya soal kesetiaan, ketaatan jadi burung beo oke lah, tidak ada kalahnya. Tetapi kalau kita tidak memakai akal budi kita dalam beragama, selamanya jadi burung siung, isinya puyung, kan begitu. Karena itu dalam urusan mantra atau nama suci Tuhan, nama dewa dewi, manapun boleh, manapun bagus, semua itu bermanfaat untuk membersihkan pikiran. Jangan seperti burung beo, ini mantra yang paling benar, itu bukan, itu hanya bikin banyak keributan di masyarakat, hanya bikin masalah kayak begitu. Kalau Weda sendiri tidak demikian, tidak menganjurkan demikian. Adapun Weda yang mengatakan ini mantra ini paling manjur, itu hanya istilahnya kayak doping aja, penyemangat aja bagi orang yang belum begitu paham dengan agama, supaya ada semangat. Tetapi itu beragama karena doping atau doma itu kayak anak-anak, jadinya kita beragama, kan agama kita ribut kayak anak-anak, kan begitu. Nah itu benar untuk anak-anak.
bagi kita yang dewasa dalam iman, dalam keyakinan itu tidak dibenarkan. Karena itu buanglah suatu pandangan bahwa ini mantra paling bagus. Semua mantra itu bagus, yang penting dijalani dengan rutin, yang penting dijalani dengan benar semata-mata untuk membersihkan pikiran, mendekatkan diri kepada Tuhan, itu aja. Damai dah kita, karena kita di dunia ini tidak mungkin harus sama, pasti mantranya beda-beda ya dalam berkeyakinan. Sekiranya demikian saya punya pandangan, mantra apapun silakan, yang penting jalani. Akan mungkinkah hasilnya sama, membuat pikiran kita dingin jadi sejuk sehingga kita bisa hidup rukun bersama-sama. Jangan pakai kurung video, bahaya itu. Kemana-mana bilang, oh ini yang benar, ini yang salah, ya, punya aku paling benar, itu burung beo namanya kan gitu. Siung isinya puyung, lainnya isinya kosong, karena berdebat masih berdebat di seputaran masalah ini mantra yang bagus, ini mantra yang palsu, kan kayak begitu. Oke teman-teman sekalian, itulah saya punya wawasan, punya ide yang dapat saya bagikan dalam video ini. Mari kita beragama sesuai dengan ilmu bedwek ya. Itik ingat Tuhan itu kewajiban, jam itu japa mantra, menit itu meniti hidup dengan etika. Itu harapan dari ajaran agama yang sekiranya dapat mentransformasi kondisi pikiran kita yang kotor bisa menjadi suci. Setelah suci, pikiran kita akan memungkinkan kita bisa hidup rukun seperti bebek. Ada warna sebulu, ada warna putih, ada warna belang. Nah, semuanya ngumpul jadi satu, tidak bertengkar, kan kayak begitu. Oke? Mungkin itu dulu cerita saya. Lain kali saya sambung dengan cerita-cerita yang lain di video lainnya. Dan akhir cerita saya ucapkan Prama Santi, Om Santi 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 Om.